Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69JKT. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejambati melaporkan. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adam, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga. Suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa? Saya mau pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda satu rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ya, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus berkobar. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, pemirsa, seorang petugas Gulkarmat yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban luka tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit dan 18 personil ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Pemirsa, kebakaran pabrik minyak goreng yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga di sekitar pabrik pun panik karena takut api akan menjalar ke rumah mereka. Kebakaran pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Cermal Raya, Kelurahan Sebati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam. Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan. Ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan.
Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala, Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya pemirsa, aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala, Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan kalau saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria diringkus polisi usai melecehkan seorang anak di bawah umur di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Ini kan? Polisi menangkap seorang pelaku pelecehan anak di bawah umur di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diringkus di Kecamatan Mambi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku dan korban ternyata sudah saling kenal. Pelaku kemudian memperdaya korban dan melecehkannya di dalam mobil. Pelaku juga sempat mengancam korban saat melampiaskan aksi bejatnya. Pamannya yang tinggal bersama-sama melaporkan bahwa dia mengalami kejadian dilecehkan oleh seorang laki-laki sehingga melalui walinya ini datanglah ke Polres Mamasa untuk melaporkan. Pelaku yang berhasil ditangkap lalu digelandang ke Mapolres Mamasa. Ia kini terancam dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly A-News melaporkan. Seorang guru gaji nyaris diamuk massa karena melecehkan anak kandungnya sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui pemirsa, pelaku telah melecehkan anaknya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru cabul di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas di lokasi berupaya meredam emosi warga yang geram atas ulah pelaku yang tega melecehkan anak kandungnya sendiri. Aparat polisi dari Polsek Majenang dan Polresta Cilacap pun membawa pelaku menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku telah melecehkan anaknya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu di kota Cimahi, Jawa Barat. Ibu anak satu ini nekat menjual sabu lantaran desakan ekonomi. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat penangkapan, pelaku baru memakai sabu dengan bukti alat hisap. Dari hasil penangkapan pelaku berinisial DS di rumahnya, polisi mengamankan 10 gram lebih paket sabu siap edar. Pelaku DS sendiri mendapatkan barang haram dari seseorang berinisial R yang masih buron.
DS sendiri menjual sabu karena desakan ekonomi sebab suami yang berprofesi sebagai supir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini DS harus meninggalkan anak dan suaminya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap seorang bandar narkoba kelas kakap di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Petugas berhasil menyita 10 paket sabu siap edar. Inilah Yuda yang merupakan seorang bandar narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Padang di rumah kontrakannya di kawasan Gadut, Kota Padang. Dalam operasinya tersebut petugas mengerahkan anjing pelacak untuk menggeledah pelaku dan hasilnya ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu di kantong baju pelaku. Tak berhenti di situ, pengembangan dilakukan ke rumah pelaku di Lubuk Kilangan dengan kembali menggunakan anjing pelacak. Dari hasil penyisiran, petugas mengamankan 10 paket kecil sabu siap edar yang disimpan dalam lemari dan tas di kamar pelaku. Polisi menyita barang bukti termasuk telepon genggam serta timbangan digital yang digunakan untuk transaksi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus 3 anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara belasan pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya terus diburu polisi. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan dari saksi di TKP. Pelaku lainnya beserta senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku masih dalam pencarian. Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih menjalani penanganan medis di rumah sakit usai menjadi korban penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video klarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah event lari nasional di Kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulah sekelompok orang yang bagi-bagi minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol.
Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Heboh, 6 remaja putri saling baku hantam di Jalan Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel jadi tontonan pengendara yang melintas dan viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. 3 pasang remaja berduel, bergelut di jalan, dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang ke sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut keterangan saksi, pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak sekolah. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku sudah ditangkap saat akan melarikan diri. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Polskodam. Satu mungkin aja. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto lantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo berpesan kepada para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang dilantik terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan, Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Sebagai Panglima tertinggi, saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini.
kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu pengorbananmu yang terakhir. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa para perwira remaja tersebut harus bersungguh-sungguh membela negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dede Rudi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi luncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang pada acara peresmian. Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung oleh anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 di tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkutat pada kerangka perdagangan terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Data pribadi KS Pak dari kesepakatan tarif. Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Sementara itu pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan kementerian terkait transfer data ke Amerika Serikat. Komdigi akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terlebih dahulu terkait dengan mekanisme transfer data dalam kerangka perdagangan. Dulu dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk besok berkoordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama? Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi.
Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polres Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain di sekolah. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Bayu, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pemeriksaan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, pemirsa, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita polisi. Tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA. Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi yakni Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Dr. Tifa hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, arahan Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah.
Pemirsa, mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara meminta Presiden Prabowo dan juga Kementerian Pertahanan membantu untuk mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Kadis Penal TNI AL maksud kami ditegaskan ex-marinir yang ikut perang di Rusia sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI AL. Satria Arta Kumbara terbukti secara sah melakukan desersi berdasarkan pengadilan militer terhitung dari tanggal 13 Juni 2022. Nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Pemirsa, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa kembali digelar di Kota Cilegon, Banten. Beragam fasilitas dibangun di wilayah rawan gempa, termasuk rumah anti gempa berstruktur baja. Pemirsa, program TMMD ke-125 di Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon menyasar pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, jalan baru, musola, sumur bor, hingga jamban sehat. Sejumlah rumah warga yang sudah lapuk dibongkar dan juga dibangun ulang menggunakan konstruksi baja dari dukungan perusahaan lokal. Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui gotong royong TNI dan juga warga. Pemirsa, TMMD ke-125 berlangsung selama 30 hari hingga 21 Agustus 2025. Kegiatan serupa juga dilaksanakan serentak di 50 kodim seluruh Indonesia. Dengan dibantu seperti ini, gimana perasaannya, Bu? Ya, senang kono. Senang. Di sini, Bu, satu keluarga berapa orang, Bu? 3. Oh, 3 orang aja. Sama dede ini. Ini memang program kita, program dari TNI untuk melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini yang sudah lama berjalan. Dan ini alhamdulillah sekarang ini di Cilegon yang ke-125, kita juga dalam hal ini memasukkan program-program unggulan Kasat, yaitu pembangunan Rutilahu itu sebagai program tambahan di samping sasaran utama, yaitu pembangunan jalan yang tadi ditanyakan itu ada 1 kilometer.
Pemirsa, sebuah mobil dengan inovasi yang canggih hadir untuk mengantarkan keluarga Indonesia ke masa depan. Diperkenalkan melalui pameran otomotif terbesar di Indonesia, pemirsa, mobil ini siap menjawab tantangan netralitas karbon. Di hari pertama Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025, Suzuki Indonesia memperkenalkan masa depan yang canggih, inovatif, dan berkelanjutan. Menghadapi isu netralitas karbon, Suzuki Indonesia memperkenalkan e-Vitara sebagai BEV pertamanya yang hadir dengan inovasi revolusioner sekaligus solusi untuk kehidupan yang ramah lingkungan. Memiliki fitur yang canggih, e-Vitara dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia serta hadir sebagai kendaraan yang mengantarkan ke masa depan. Suzuki e-Vitara ini menggabungkan konsep EV dan juga SUV yang menjadi salah satu daripada corporate strategi daripada Suzuki, di mana kami memiliki corporate strategi yaitu Shoshoke Tanbi yang dijewantahkan menjadi sebuah kendaraan Suzuki e-Vitara. Tujuan daripada meluncurkan kendaraan EV ini sekali lagi adalah untuk masa depan yang lebih baik, untuk greener future, dan yang pastinya adalah kita ingin menumbuhkan terus industri otomotif yang ada di Indonesia. Kira-kira kapan Pak Rob? Dengan desain superior, teknologi canggih, dan fitur keselamatan generasi terbaru, Suzuki menilai teknologi hijau bukanlah sekedar tren, namun menjadi kebutuhan penting. Naura Syafika, Muhammad Zulkarnain, A News melaporkan. Pemirsa, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kalimantan Utara resmi dilepas untuk bertanding di Fornas ke-8 NTB. Ya, mendominasi pertandingan di ajang sebelumnya, para atlet pun dipercaya akan kembali menorehkan prestasi yang gemilang. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang melepas kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kaltara. Akan bertanding di Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat, Pemprov Kaltara optimis delegasinya dapat menorehkan prestasi terbaik. Pada ajang sebelumnya, KORMI Kaltara mampu mendominasi pertandingan dengan menyabet 42 medali, di mana 16 diantaranya medali emas. Dengan dukungan penuh, Pemprov Kaltara berharap para atlet dapat mencapai target yaitu melebihi capaian sebelumnya. Seputar saja tadi sudah menyampaikan identitas Kaltara supaya tetap kita pakai, sehingga di sana juga mereka tahu bahwa yang menggunakan aksesoris Kalimantan Utara itu adalah kontingen Kalimantan Utara. Jadi tak hanya berfokus pada pertandingan dan torehan prestasi, para atlet juga diharapkan dapat mengenalkan budaya Kalimantan Utara serta menjaga nama baik Kalimantan Utara dengan baik. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, A News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran pabrik minyak goreng yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga di sekitar pabrik pun panik karena takut api akan menjalar ke rumah mereka. Kebakaran pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Cermal Raya, Kelurahan Sebati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam. Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan itu, ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian gitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan. Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak.
dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Medan masih terus berkobar, juga memakan korban. Pemirsa, 2 petugas pemadam kebakaran menderita luka bakar di tubuhnya. Salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, Agung tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi. Kedua korban sempat dilarikan ke RSUD Haji Bahtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. Usai menjalani perawatan, kedua korban telah diperbolehkan pulang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kebakaran pabrik minyak goreng, kita sudah terhubung dengan rekan Yuda Bahar di kawasan Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Yuda, apakah saat ini proses pemadaman masih berlangsung? Ya Yasmin dan juga pemirsa, saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung dari pukul 4 sore Rabu tadi hingga pukul 5 lewat ini, sekitar 15 jam. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Pemko Medan terus berlangsung, Yasmin. Ya, Yuda, mungkin bisa diinformasikan lebih detail terkait dengan kapan awal mulanya titik api ditemukan dan dugaan sementara penyebab kebakaran ini sepertinya apa, Yuda? Ya, menurut keterangan yang kita himpun sore kemarin, api pertama kali terlihat dari salah satu bangunan, yakni bangunan tempat pengepakan barang-barang atau minyak goreng, yaitu tempat di mana banyak sekali bahan-bahan yang telah terbakar seperti karton atau bungkus dari minyak goreng tersebut. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, kebakaran ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian maupun petugas pemadam kebakaran, di mana masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Yasmin. Baik, Yuda, berdasarkan pantauan Anda di sana, apakah ada kendala yang dialami oleh petugas dalam memadamkan api sejauh ini? Ya, sejauh ini kendala yang dialami petugas pemadam kebakaran selain besarnya api, yakni banyaknya material minyak yang tumpah di jalan membuat minyak tersebut panas gitu. Dan hal tersebut membuat petugas pemadam kebakaran kakinya mengalami melepuh gitu. Seperti korban 2 petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban, di mana tubuh mereka mengalami semburan dari api yang sempat meledak gitu di salah satu bangunan di kawasan pabrik minyak goreng ini, Yasmin. Ya, Yuda, dengan adanya kejadian ini apakah ada korban jiwa? Untuk sampai saat ini korban jiwa belum kita dapatkan informasinya, Yasmin, namun korban luka masih dari petugas pemadam kebakaran sendiri, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Yuda Bahar melaporkan langsung dari kawasan Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah 2 kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Pemirsa, kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegudan, Petarukan, Pemalang digelar pada Kamis dini hari. 2 kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik sosial agar tidak meluas. Pemalang harus kondusif, jadi tidak usah terbawa provokasi, tidak usah juga terbawa dengan emosi. Semua bergerak bersama, kita harus bersatu untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif.
Tidak ada lagi yang mengatasnamakan golongan, agama kalau kita ingin membangun Pemalang. Pemirsa, kebakaran melanda 1 rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar bangunan 1 rumah dan 2 kontrakan tersebut. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, pemirsa, seorang petugas Gulkarmat yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban luka tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit dan 18 personil ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Matraman dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sempitnya jalan lokasi kejadian membuat petugas kewalahan memadamkan api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Totonya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Sejumlah pelajar di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dilarikan ke rumah sakit usai mengkonsumsi menu makan gizi gratis. Diduga para korban keracunan lauk berupa ikan yang disajikan. Aduh, turun. Sejumlah pelajar SMA dari 3 sekolah berbeda dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, pasca diduga keracunan menu MBG. Pelajar terbaring di dalam ruang IGD, sementara sejumlah siswa lain nampak duduk lemas menunggu penanganan medis. Para pelajar mengeluhkan pusing dan lemas usai mengonsumsi ikan tongkol yang menjadi menu makan gizi gratis. Pihak berwenang pun telah mengambil sampel makanan MBG untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonuwula, meminta petugas maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengujian makanan sebelum didistribusikan. Jadi memang bagi dapur-dapur yang menyediakan, ya kita berharap mungkin lebih ekstra untuk hati-hati dan juga sebelum didistribusikan ke masyarakat, lebih baik dites dulu, dipastikan. Dan memang ini nggak bisa dibilang harus ya tes dulu, dipastikan aman untuk dikonsumsi, baru didistribusikan. Usai mendapatkan penanganan medis, sejumlah siswa pun diizinkan pulang. Dari Sumba Barat Daya, NTT, Tim iNews melaporkan.